رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bentar ya. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Insya Allah nanti semoga yang lain segera menyusul ya di ruang Zoom maupun di ruang Facebook insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah, bismillah. Allah telah pertemukan kembali kita ya di kajian Pejuang Subuh. Insya Allah masih dengan tema yang sama, Inspiring Love, selawat serta salam. Marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rabbi sofri sodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sofri sodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman semua, kita awali ya kajian Inspiring Love, Pejuang Subuh kita di pagi hari ini. Untuk menambah keberkahan kita semua, kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama dan kita buka dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kamu juga. Surat Amin. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua yang tidak berkendala sinyal mungkin bisa dikonekkan videonya ya. Insya Allah. Kita sedang berada di dalam majelis ilmu yang insya Allah kajiannya sedang dikelilingi oleh ribuan para malaikat yang menjadi saksi ya, semoga. Begitupun teman-teman yang berada di ruang Facebook juga ya. Semoga meraih pahalanya juga tidak berbeda ya dengan teman-teman kita yang langsung live Zoom tatap wajah bersama pembicara kita di setiap hari subuh ini insya Allah. Baik teman-teman semua, insya Allah hari ini kita spesial ya. Spesial mungkin bagi teman-teman di pekan lalu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab atau yang ingin bertanya namun qadarallahnya waktunya sudah habis. Mungkin bisa disiapkan dari sekarang jika ada yang ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya ataupun mungkin teman-teman mempunyai pertanyaan-pertanyaan di luar materi yang sekiranya ingin didiskusikan di kajian pejuang subuh ini. Saya persilahkan juga bisa raise hand atau bisa di kolom komentar yang ada di ruang Zoom. Jika dikiranya privasi, pertanyaannya boleh dikhususkan ya kepada host Zoom di Pembuktian Cinta atau via WhatsApp ke nomor pribadi saya. Begitupun teman-teman yang berada di ruang Facebook ya, saya persilahkan bisa di kolom komentar atau bisa di inbox-nya Pembuktian Cinta di ruang Facebook. Insya Allah nanti akan saya tengok-tengok di Facebook-nya Pembuktian Cinta. Baik, Alhamdulillah. Mungkin sebelum saya serahkan kepada Bu Dewi, karena Bu Dewi juga insya Allah sudah hadir di ruang Zoom ini, saya ingin minta dong dari teman-teman semua nih, testimoninya, yang bukan testimoni ya, berbagi mungkin ya, ada yang ingin disampaikan, entah itu teman-teman mendapatkan sesuatu keajaiban, mungkin bisa di-sharingkan di sini, terutama nih mungkin panitia Parung Kuda yang MSH terdekat kemarin ya di Parung Kuda, itu perdana juga diadakan di Parung Kuda. Katanya sih panitianya kembang kempis kali ya, Masya Allah ya. Pendaftarannya luar biasa, nyampe mungkin nggak terduga ya, karena Parung Kuda mungkin di tempatnya mungkin tidak memungkinkan bisa meraih peserta sebanyak itu, tapi qadarullah Allah yang menggerakkan hatinya para peserta. Saat itu juga yang terdaftar nyampe 100 lebih ya, Tenenah ya. 100 lebih dan qadarullah yang hadirnya 80 orang. Dan itulah mungkin ya pilihan-pilihan Allah yang bisa hadir di agenda workshop kemarin, karena memang kalau misalkan Allah memang sudah tidak mengizinkan hadir di tempat itu, maka tidak akan bisa hadir. Padahal kemarin tuh ada peserta yang mendaftar sudah sampai di depan pintu, tapi dia memilih untuk lebih pulang kembali ke rumahnya, insya Allah. Tenena ada yang ingin disampaikan, Tenena? Ya teh, yang pertama tentunya puji syukur kehadirat Allah ya, yang Masya Allah menjadi suka gak bisa ngomong lah mah. Pokoknya Masya Allah banget ya. Aduh, terima kasih untuk semuanya atas doa-doanya ya, mungkin doa dari Teh Yani, terus saja peserta di MSN juga, di kelas KHC 12 juga. Alhamdulillah terima kasih sudah membantu mendoakan. Bahagia kalau bisa ngomong ada unlogic juga ya, itu keajaiban dari Allah. Sebenarnya itu udah
yang malam Sabtu terus ceritanya nih ya Allah. Wah, itu kan ceritanya terakhir. Nah, yang di sini itu maaf ya, sebetulnya saking pengennya mereka hadir, nah itu kasih diskon 50%. Insya Allah. Sementara ya kalau boleh dibilang isi kantong gitu deh. Iya. Kalau gitu pokoknya mah aku bilang ke Teh Dini, kata Teh Dini teh ternyata nggak kegedean asalnya gitu ya. Allah maha kaya teh, aku mah minta ke Allah aja deh gitu ya. Masalah itu mah mudah-mudahan Allah kasih rezeki, malah sih nggak kasih rezeki buat penuntut ilmu ya. Iya. Walaupun niatnya gimana ya, sebenarnya karena isinya nyampein ilmu yang didapat di MSA secara langsung itu masih belibet, boro-boro buat nyampein ke orang, buat diri sendiri aja masih perang ya. Nah, dengan mengajak mereka secara langsung, nah berharap ada yang sampai ke mereka dan bisa menyampaikan lagi ke Nas ya, istilahnya gitu. Nah, nggak bisa menyampaikan, nggak bisa mengajak. Nah, berharapnya, nah yang belum bisa melakukan apa yang sudah dapatkan ilmunya di MSA ini, semoga nah bisa diingatkan oleh mereka yang ikut hadir. Ya, tapi ya qadarullah itu ya, semua juga izin Allah, nggak semuanya boleh itu. Ada berapa sih? Ada 6 orang, nah kasih 10 orang pertama yang daftar dikasih diskon itu ada 6 orang yang ikut ya, alhamdulillah. Ya, insya Terus Allah. yang dikasih diskon juga mereka bilang aku nggak mau didiskon masih kalian donasi aja. Itu yang organisasi, alhamdulillah ada yang ngasih full tiketnya, nggak diminta didiskon. Jadinya ada 6 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ilmu yang didapat bermanfaat, khususnya buat Tah juga ya, untuk keluarga sekitar sini juga, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah. Amin. Pas hari hanya berlebih malah. Iya. Yang malam Sabtu itu ada dua keajaiban sebetulnya. Ya itu Allah maha kaya itu. Iya. Apa ya tuh? Pokoknya alhamdulillah. Ya. Ya itu ya teman-teman, mungkin kalau secara hitungan matematika dengan kemarin HTM di Sukabumi itu 50.000 rupiah ya, 50.000 rupiah itu kalau memang dihitung-hitung secara matematika kita memang ini yakin nggak tertutupi biayanya, belum harus ngongkosin panitia ya, pulang pergi, transportasi, walaupun mungkin kalau untuk Bu Dewinya tidak ada ya, khusus terus belum makanannya itu, makanan siang itu dari apa? Dari tukang nasinya itu, nasi boxnya malah melebihkan pemesanan. Kita pesannya berapa, dilebihkannya, Masya Allah 20 box dilebihkannya donasi untuk pembuktian apa? Agenda pembuktian cinta kemarin di sana. Masya Allah ya, semoga menjadi amal jariah juga buat teman-teman semua yang berada di sana ya. Kuehnya juga nambahin, alhamdulillah. Luar biasa, insya Allah Allah yang mencukupkan ya. Baik teman-teman, alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Silahkan mangga kepada Bu Dewi untuk melanjutkan kajian pejuang subuh di pagi hari ini, dan kita akan lebih banyak sesi diskusi kembali ya di pagi hari ini insya Allah. Mangga Bu Dewi. Teni masih waktu 2 menit lagi Teni. Teni, Ya suaranya kecil. kecil ya? Apa saya Coba di itu dulu. itu dulu? Ini apa? Sebentar. Ini
Kalau suara Bu Dewi masih kecil, di program yang ada di bawah-bawah itu disilang semuanya, termasuk Google atau YouTube. Nggak ada, Tani, nggak ada. Sebentar. Berarti harus dipancing lagi, dicolokin dulu ke headset. Saya keluar dulu aja ya, sebentar. Ya, nanti pintu masuknya masih sama ya, Bu Dewi. Ya, Takutnya nanti pintu masuknya salah, kan gawat. Insyaallah. Ada lagi mungkin sambil nunggu Bu Dewi join nih dari teman-teman yang ingin menyampaikan inspirasinya. Insya Allah nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, berbagi. Selamat bergabung buat teman-teman kita yang bergabung di ruang Facebook nih, yang baru bergabung. Ada Umahat, ada Mbak Ariani, ada Mbak Rida, ada Mbak Rini, Mbak Win, Umu Abdul Aziz, Teh Rini, Teh Novianti juga, insya Allah. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung di ruang Facebook juga ya, insya Allah. Kita hari ini mau spesial nih, sesi tanya jawab atau sharing diskusi. Boleh dipersiapkan teman-teman kita yang baru berjoin di ruang Facebook, silahkan. Teman-teman yang di sini juga silahkan. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentar. Sambil menunggu. Ada? Ya, Bu Aah, mangga. Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan, didiskusikan? Nah, dari Lampung sudah hadir nih, insya Allah nih 2 pekan yang akan datang menjadi tuan rumah. Ada Celisda, insya Allah, mohon doanya ya teman-teman. Insya Allah nanti bulan Agustus kita akan, pembuktian kita akan berada di Lampung. Silahkan teman-teman boleh share ya iklannya di sosial media teman-teman, insya Allah. Sudah, Bu Dewi? Gimana? Besar nggak suaranya? Sudah besar. Sudah. Alhamdulillah. Iya, Gimana? Iya. Gimana katanya nih cara mau ikut ke Lampung? Cara mau ikut ke Lampung gampang, Bu. Ntar japri aja. Nanti atau di akhir ya. Kalau mau ikut itu tinggal beli tiket aja kan, tinggal berangkat. Ya, mangga Bu Dewi. Sebentar. Barang ini Bu tenor. Insya Allah tenor ke sana katanya. Ayo dong, ramaikan Lampung.
Ramaikan, kita guncangkan Lampung. Bismillah, Garut hadir, Masya Allah. Garut juga ya, Insya Allah nih Agustus akhir, Insya Allah di Garut. Dengan temanya Sakinah with Healing, Insya Allah. Buat para putri ya, nanti kalau belum suami istri juga dipersilahkan sih mendaftar ya. Tidak harus dikhususkan untuk para suami istri, tapi lebih baik sih yang suami istri. Untuk di Lampung tanggal 12-13 Agustus. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Bismillah, ada yang lagi tuh. Bismillah Curup September katanya. Bu Asnita ya, Insya Allah September ya di Curup. Minggu Iya. kedua juga Insya Allah. Ya, Teh Yani, kita mulai ya. Ya, mangga. Maaf soalnya barengan yang berangkat kerja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya teman-teman, pagi ceria semuanya, semangat ya. Alhamdulillah, kenapa semangat? Karena kita masih, Masya Allah, hari ini diperkenankan Allah untuk terus bangun ya. Bangun pagi artinya Allah masih merindukan ibadah-ibadah kita ya, insya Allah, Masya Allah. Dan pagi ini karena masih ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, biar nggak saya banyak utang ya, kita tuntasin aja sesi tanya jawab dulu ya. Dan boleh ada menyusul pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan nggak sampai berutang lagi sampai minggu depan ya. Ya, gimana ini yang pekan kemarin kayaknya masih ada kan ya di Telegram kayaknya waktu itu di share. Iya. Sebentar. Ini nih. Pertanyaannya, Ustazah, kalau kita bermasalah dengan haid, ini sudah belum ya? Sudah. Sudah ya? Pekan lalu sudah ya? Sudah. Ya ini. Yang mau saya tanyakan, kenapa cobaan saya selalu datang dari suami saya? Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Yang bertanya alumni bukan MSH. Nggak tahu deh. Saya bisa jadi mulai dari mana gitu ngejawabnya. Ya kali sering ikutan MSH. Nggak. Yang bertanya, Teh Yani kenal, udah ikut MSH belum? Belum ya? Ada nggak hadir? Saya lupa ini di mana. Ya udah. Kenapa ujiannya selalu dari suami? Terus apa tadi kalimat terakhirnya? Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Iya. Istiqomah, maksudnya istiqomah dalam Nah itu yang suami. Ya bercanda ya, Masya Allah. istiqomah tetap taat sama suami mungkin ya. Ya Bismillah ya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa selalu dengan suami? Nah, masalahnya ya karena ibu hidupnya sama dengan suaminya gitu ya. Saya kira masalah itu ya pasti terjadinya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Mungkin ya pasti yang hadir dengan hidup kita ya. Nah, secara prinsip ya, kita itu kembalikan ke tujuan ya. Tujuan sebetulnya kenapa Allah menurunkan kita di bumi gitu ya, memberikan waktu ya untuk kita itu hidup di bumi. Kita dulu kan ada di alam ruh ya sebelum di bumi itu. Nah di sana kita itu pernah bersumpah di alam ruh ya. Allah kan bertanya sama kita. Nah itu teman-teman, alastu birabbikum. Apakah kalian aku Tuhanmu ya, kata kita waktu itu menjawab kompak banget ya waktu itu semua manusia di alam ruh
benar ya Allah, kami menyaksikan Engkau adalah Tuhanku. Nah, singkat cerita, ucapan ini ya, pertanyaan Allah lalu jawaban kita itu dikatakan dalam tafsirnya bahwa ini adalah sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengakui Allah itu adalah Rabb kita, secara otomatis kita sedang mengakui kita itu adalah hambanya. Ya. Teh Yani ngaku-ngaku adik saya, berarti otomatis misalnya Teh Yani bilang itu kakak saya, otomatis Teh Yani itu siapa? Tentu adiknya gitu ya. Kalau Teh Yani bilang itu pembantu saya, ke saya itu ya, berarti Teh Yani majikan saya gitu ya. Nah, dan ketika kita bilang engkau Rabb kami, nah kita sedang menyatakan otomatis kita adalah hamba-Nya Allah. Nah, hamba itu identik dengan apa teman-teman? Kalau kita bicara pedagang, identiknya memang kerjaan dia itu berdagang gitu ya. Kemudian kalau kita bicara ibu, ya identiknya ngasuh, ibu itu yang ngurusin. Nah, kalau bicara istri, melayani, ya rumah tangga, obrolan kerjaannya istri itu melayani, menghormati gitu ya. Bukannya kerjaan istri itu ya pokoknya sebutan nama itu ada identifikasi dia itu pekerjaannya apa gitu ya. Pemain bola kerjaannya apa? Jualan atau main bola kan gitu ya. Nah, hamba, nah kalau kita sedang menyatakan diri, dia bersumpah kita adalah hamba, ya kita sebetulnya hamba itu kerjaannya apa? Ibadah hamba itu. Ya artinya pas kita mengatakan bala syahidna, benar ya Allah kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami, artinya kami bersumpah, benar sumpah gitu ya, membenarkan. Sumpah deh, kan kita kalau ingin meyakinkan apa yang sedang kita ucapkan, kita pakai benar deh gitu ya. Nah, ini kalau bahasa terjemah bebasnya mungkin begitu ya. Benar ya, sungguh-sungguh kami bersaksi ya, engkau itu adalah Rabb kami. Artinya kita sedang membenarkan, bersungguh-sungguh juga bersumpah kita adalah hambanya. Artinya kita sedang sudah bersumpah kita itu mau bekerja sebagai hamba, mau menghamba ya. Hamba itu kerjaannya ibadah. Bentar ada yang mau salim dulu. Ya. Nah, kemudian ketika kita bersumpah seperti itu, dan sumpah itu kan mengandung konsekuensi ya, jangan ngaku-ngaku kalau nggak ada bukti. Nah maka Allah itu ya, ini sebetulnya tadi obrolan kita ya dengan Allah itu termaktub ya, tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya. Nah ini apakah kalian mengira ya, kalian itu mengatakan beriman, kalian mengatakan akan menghamba kepada Allah, tapi Allah tidak menguji. Nah ini alasan kita kenapa diturunkan ke bumi ya, untuk membuktikan ucapan sumpah kita itu di alam ruh, diuji penghambaannya oleh Allah. Benar kan, hamba itu kerjanya ibadah ya. Ibadah itu apa sih? Pokoknya bikin Allah senang aja, ibadah itu gitu ya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Ibadah tuh gitu, kerjaannya adalah membuat Allah senang, bahasa lainnya membuat Allah ridho gitu ya. Tapi saya pengen lebih punya bahasa lainnya, bikin Allah tuh senang ya sama kita, senang karena Allah terus dihambai oleh kita gitu ya, diibadahi oleh kita. Nah, ditaati oleh kita. Nah, kerjaan hamba itu taat. Nah, dan ketika di dunia biar ada kerjaan apa? Membuktikan ketaatan tuh pas apa? Pas kita dikasih masalah gitu kan ya, atau pas kita dikasih sebuah cerita lah dalam kehidupan kita. Dan cerita hidup tiap orang itu udah disetting sama Allah ya. Jalan penghambaannya, jalan pengibadahannya disetting Allah, yang setting Allah sutradaranya. Kita nggak bisa milih ya, nggak bisa milih jalannya kayak gimana nih. Dan semua yang Allah hadirkan di dunia ini, entah itu kebaikan atau keburukan, itulah jalan penghambaannya ya.
prinsipnya dua. Ketika Allah kasih kebaikan, sebetulnya semuanya baik ya di hadapan Allah ya. Tapi yang bikin label baik buruk itu kan kita. Ya, dan itu sangat subjektif. Kadangkala sebuah kejadian sama saya bisa dikatakan baik, sama Teh Yani bisa dikatakan buruk. Ya. Begitu sebaliknya. Kata saya buruk, kata Teh Yani baik. Ya. Kejadian mungkin bisa jadi sama. Misalnya kejadiannya apa? Kecopetan gitu ya. Bisa aja ada yang seneng dicopet itu. Ya. Ada juga yang nggak seneng. Ya. Nah, itu disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah akhirnya respon kita itu diminta responnya merespon menghamba, gitu ya. Ketika entah dikasih kebaikan, entah dikasih keburukan, yang menurut kita tadi ya, kebaikan atau keburukan, kita ngeresponnya dengan cara hamba. Nah, kalau kebaikan direspon, ya kejadiannya baik, ya, menurut kita baik, respon dengan syukur. Kalau menurut kita buruk, responnya dengan sabar. Apapun, ya. Dapat orang tua, dapat tubuh yang seperti apa, ya. Kalau baik, semuanya baik ya di hadapan Allah. Itu yang garis bawahi tadi, baik buruk itu kita yang menyematkan. Kalau menurut kita baik, syukuri. Tubuhnya dipakai apa? Cara kita bersyukur. Kalau menurut kita nggak baik, ya sabar. Nah, syukur dan sabar juga ada perilakunya seperti apa. Tidak hanya alhamdulillah, ya saya sabar, enggak gitu ya. Perilaku sabar, perilaku syukur pun terlihat. Apa? Makin taat kepada Allah. Orang sabar juga taat ya, sabar dalam ketaatan ya. Jangan sampai kalau yang nggak batasan sabar dan tidak itu apa? Dia maksiat. Berarti dia udah nggak sabar. Misalnya karena dikasih tubuh yang menurut dia nggak bagus ya. Kadang kan kalau kita suka ada ya, kok bisa sih dia merubah? Dia bisa jadi merubah gitu, merubah hidungnya lah ya, karena merasa kurang bagus menurut versi dia. Padahal kita lihat udah cantik, udah ganteng, udah bagus menurut kita ya, tapi dia merasa itu buruk ya, dia rubah akhirnya. Nah, jadi ketika merubah itu kan melanggar batasan, nggak boleh gitu ya, haram. Nah, ketika dia merubah, dia dikatakan tidak sabar. Walaupun dia kelihatannya nggak nangis-nangis, meronta-ronta, teriak-teriak, kenapa hidungku begini ya, kelihatannya sabar-sabar aja dari sisi dia adem ayem gitu ya. Tapi ketika dia maksiat, dia berarti tidak sabar. Entah dikasih ujian apa, dikasih ujian orang tua, seperti apa orang tuanya kita nggak bisa milih ya. Nah, kalau menurut kita baik, kita bersyukur. Nah, jadi orang syukur itu gimana? Ya, bersyukur terhadap tadi tubuh ya. Tubuh kita dipakai untuk kebaikan tubuhnya gitu ya. Di jalan Allah ya, tubuh yang sehat dipakai di jalan Allah, bukan lain gitu ya. Nah, kemudian dikasih orang tua yang menurut kita baik, bagaimana bersyukur? Bentuk syukurnya gimana? Orang tuanya ditaati, ya, dihormati, disayangi, ya, kita birrul walidain. Nah, jadikan orang tua itu sebagai memang ladang hitam dalam pahala. Kalau menurut orang tuanya kurang baik gimana? Bersabar. Dikatakan bersabar gimana batasannya? Bukan batasannya adalah maksiat ya. Dia bersabar ya, walaupun bisa orang tuanya zulim, dia bersabar tetap bisa birrul walidain. Tidak birrul walidain berarti dia bermaksiat ya. Nah gitu. Kemudian dikasih apa lagi? Kasih makanan. Kadang mungkin makanannya menurut kita kurang garam, ya, bersabar, ya. Bukti sabar apa? Salah satunya tidak menghina makanan, ya. Kurang uyah ya, karena memang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah, itu menyakiti Allah. Menyakiti Allah itu berdosa. Ya. Allah yang sudah memberikan rezeki, dikritik rezeki yang dikasihnya, nah itu berdosa. Nah itu maksiat, berarti dia tidak sabar. Ya. Kemudian kalau syukur bagaimana? Dia jadikan makanan yang Allah berikan tadi kan nanti kita punya tenaga nih. Nah bentuk syukur itu ya alhamdulillah. Kemudian tenaganya dipakai buat melakukan amal-amal kebaikan. Gitu ya. Terus begitu, apapun kisah kita. Nah kemudian dikasih teman seperti apa? Ya kalau nggak sabar syukur. Punya suami seperti apa? Sabar syukur. Dan tiap orang itu dikasih masalah biasanya di sisi kelemahannya. Ya Allah kan maha tahu lemahnya banget kita memang lemah dalam segala hal ya. Tapi ada titik yang begitu kita itu amat lemah di sana ya. Kalau lemah di dalam mentalnya gitu ya, lemah di sisi mental ya. Jiwanya lemah dalam hal perempuan, ujiannya perempuan. Lemah dalam urusan dengan suami, ujiannya suami. Lemah dengan urusan pengasuhan anak ya, entar ujiannya anak. Lemahnya di bidang ekonomi, entar ujiannya ekonomi terus. Sama suami, sama anak tuh biasa. Kalau lemah segala semuanya, diuji semuanya gitu ya. Maksudnya apa? Allah itu, ya kalau kita mungkin di sekolah, ujian tuh kita belajar dulu berujian gitu.
Nah, tapi kadang-kala kalau kita lihat di faktanya di dunia, kadang-kala diuji dulu, baru kita belajar gitu ya. Nah, makanya biar pas diuji itu lebih ringan ujian yang kita hadapinya, belajarnya jangan nunggu diuji. Nih. Makanya belajar itu kan dikatakan dari buayan sampai liang lahat. Nah, kalau kita belum sadar wajib belajar, kan tugas orang tua untuk memberikan pengajaran. Sehingga pengajarannya tentu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Qur'an dan Sunnah itu kan ilmu kehidupan. Bagaimana cara kita menghadapi settingan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikasih bocorannya, caranya itu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Tinggal dipelajari, masalah dipelajari belum. Kenapa ujian yang kita hadapi rasanya berat? Kita belum punya ilmunya. Ya. Ibarat di sekolah begitu. Kalau anak kelas 1 SD dikasih ujian anak kelas 2 SD aja, ya. Bukan kasih ujian anak kelas 6, ya. Anak kelas 2 SD aja. Buat dia ujian berat nggak? Berat. Kenapa? Belum dipelajari pelajaran kelas 2-nya. Nah, kita beratnya ujian itu biasanya karena belum belajar. Ya gitu, teman-teman. Ya, atau belajar sudah nih tahu nih kalau masalah begini tuh gimana, harus sabar, tapi kok masih sulit sabar. Nah, mungkin perlu belajar sabar. Udah belajar sabar, teorinya gini-gini, kok masih susah? Kita belum dapat taufik, berarti dari Allah. Kenapa belum dapat taufik? Satu-satunya penyebab belum dapat taufik itu apa ya? Kemudahan kita untuk melaksanakan ilmu yang sudah kita miliki. Ringan banget melaksanakannya, ya. Berarti dia dikasih taufik. Kalau belum dikasih taufik, dia berarti ya itu sulit gitu ya. Penyebabnya Allah belum kasih taufik itu apa? Karena masih ada kesombongan pada diri kita. Entah kesombongan apa, nah itu dibahas detail ya tentang kesombongan itu kalau teman-teman ikut MSH, insya Allah ya. Kita jadi mendeteksi sebenarnya kita kalau secara alam sadar mungkin kayaknya saya nggak pernah sombong nggak gitu ya. Nanti kita gali alam bawah sadarnya kalau di MSH itu ya, seperti apa sih perilaku kita selama ini, kesombongan yang mana, yang jenis apa, yang bentuk apa, sehingga menghambat sampainya taufik kepada kita gitu ya. Nah, intinya itu kembali ke situ. Nah, bisa jadi tadi karena lemahnya di situ ya. Kenapa dari suami terus ya, mungkin lemahnya di situ. Allah ingin kuatkan, jadi suruh belajar belajar menghadapi suami seperti itu tuh bagaimana. Banyak mau kelas apa di YouTube juga banyak kalau mau Maya, kalau misalnya ikut langsung training belum ada kesempatan dana dan terusnya, di rumah cukup pakai jempol kita bisa belajar apa saja insya Allah ya. Minta Allah tunjuki, Allah saya butuh ilmu untuk menghadapi suami, tolong tunjuki saya video terbaik. Nah, libatkan Allah ya. Di situ lah penghambaan juga. Ketika kita dikasih masalah, kita langsung melibatkan Allah, itu bentuk penghambaan juga, bentuk bahwa kita tuh butuh banget kepada Rabb semesta alam gitu ya, kepada Allah. Rabb itu kan maha mengatur, maha memelihara ya. Nah, kita butuh diatur, dibantuin sama Allah untuk memelihara urusan kehidupan kita ya, agar tetap bahagia di dunia dan lalu bahagia di akhirat. Itu jadi silahkan terus belajar ya. Atau bisa jadi ya masalah rumah tangga itu karena seperti saya bahas kayaknya pekan kemarin ya, bukan pekan kemarin di kelas lain deh ya, maaf. Nah, jadi ketika kita salah niat dalam menikah, semuanya kan harusnya apa? Tadi ya, kita di dunia itu untuk menghamba. Menghamba itu adalah taat kepada Allah. Berarti taat itu sama dengan dapat pahala. Kalau nggak taat sama dengan dapat dosa. Nah, teman-teman ada syarat, dikatakan itu adalah sebuah ketaatan. Dikatakan itu adalah amal solih yang akhirnya dapat pahala. Syaratnya apa? Niatnya benar, caranya benar. Niatnya semata-mata, ingat ya, ngapain? Pengen bikin Allah senang niatnya, pengen bikin Allah ridho ya. Dan caranya sesuai dengan perintah Allah. Nah, cek kita ya teman-teman yang punya masalah rumah tangga, cek dulu ketika awal berumah tangga, apakah rumah tangga itu dinilai ibadah sama Allah, dinilai penghambaan atau tidak oleh Allah, dinilai kita berpahala dalam berumah tangga atau tidak sama Allah. Allah akan melihat bagaimana niat kita pertama kali menikah, ya. Apakah untuk bikin senang Allah atau untuk bikin senang diri sendiri. Ya. Berarti syaratnya nggak terpenuhi itu. Ya, dari niat saja, misalnya ya karena jatuh cinta aja, sering mencintai ya, apalagi caranya dengan pacaran dulu, seorang dengan perzinahan dulu ya, kabujang melendung cina ya tayane ya. Naon tak kabujang Tengatos abdi. ya, ya keburu hamil gitu ya. Udah niatnya salah, caranya salah. Selamat berjuanglah dalam rumah tangganya ya, karena tidak di sana menjauhi Allah justru ya.
Nah, Allah nggak ridho, Allah nggak seneng, kita lagi nggak menghamba. Nah, evaluasi. Lah udah terlanjur gimana, Bu? Diruntuhin dulu terus dibangun lagi? Enggak, renov aja gitu ya. Renovasi niatnya ya. Saya berumah tangga pengen bikin Allah senang. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita menyalurkan naluri seksual kita itu memang di jalan yang halal, di mana di pernikahan ini pengen bikin Allah senang. Karena kalau kena cinta misalnya ya, nanti ujiannya adalah merasa tidak dicintai. Dibiarin sama Allah diuji begitu, rasa sakit kayaknya suami itu tidak mencintai saya gitu ya. Nah, supaya kita tuh belajar, saya tuh jadi sadar itu tuh salah gitu ya. Karena kamu tuh di dunia mau disuruh menghamba. Nah, kalau kayak gitu berarti kamu sedang tidak menghamba. Ya. Kemudian cara menjalani rumah tangga gimana? Pakai ilmu dari Allah enggak? Kan dikatakan menghamba itu kalau taat. Berarti menjalani rumah tangga dalam koridor ketaatan dengan caranya Allah menjalaninya. Ya. Ternyata enggak juga, berarti rusak tuh dari niat, rusak cara juga rusak ya. Jadi tidak benar pahala. Sayang sekali kita misalnya rumah tangga udah 15 tahun nggak ada pahalanya ya, karena niat selalu salah, cara selalu salah ya. Niat salah, caranya salah. Nah, renov ya, gimana ya cari ilmunya? Belajar ya, juga belajar bukan sekedar mendapat ilmu ya, tapi belajar mempelajari sampai kita paham, kita ada perubahan dari ilmu tadi. Sebetulnya kalau sekedar membaca hak dan kewajiban dari dulu juga gampang, udah tahu ya hak istri apa, kewajiban suami apa ya, secara umum udah tahu. Tapi bukan itu saja yang dipelajari dalam rumah tangga ya. Bagaimana teknik komunikasi dengan suami, bagaimana caranya sabar, caranya syukur, caranya ikhlas, caranya ya macam-macam ya, banyak yang harus dipelajari. Nah, sudah belum? Kalau belum ya kenapa remedial terus ujian yang dari Allah itu lagi? Karena mungkin belajarnya belum pas. Ya. Makin sulit bahkan misalnya. Karena itu kalau rasanya masalah itu makin sulit, itu kode keras dari Allah. Disuruh segera belajar gitu ya. Ayo, tuh kan kamu tuh memang hamba. Mungkin kalau bisa Allah tuh langsung kepada kita ya. Mungkin salah satu yang akan Allah sampaikan kepada kita itu segera belajar, segera menghamba. Waktu kamu tuh udah nggak banyak lagi di dunia gitu. Ya, karena di dunia itu cuma diminta untuk membuktikan sumpah penghambaan kita waktu di alam ya, sehingga mau tidak mau tujuan kita di dunia itu kita punya tujuannya apa? Beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jalan penghambaannya gimana? Cari tahu di Al-Quran dan As-Sunnah ya. Intinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, itulah jalan penghambaan ya. Dalam kapan sih melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu? Ya dalam menghadapi kehidupan setiap detiknya gitu ya. Dapat masalah ini, dapat ujian ini, sabar atau syukur, sabar atau syukur, terus aja begitu. Nah ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita ya untuk menjalani perjalanan penghambaan ini ya, seperti iklan pejuang sebut tadi yang sesi ini ya. Mungkin teman-teman baca ya, pas banget dengan pertanyaan ini ya. Jangankan kita ya, karena Nabi juga mereka bahkan ujiannya lebih berat dibanding kita ya. Tapi itu kan jalan penghambaan setiap orang berbeda. Jalan penghambaan saya tentu berbeda dengan teman-teman ya, yang teman-teman juga berbeda dengan saya, dan tentu kita nggak mau ya tukeran jalan penghambaan ya. Ini tukeran dong ujiannya dengan saya gitu ya. Yang pas itu ya ujian yang menimpa kita itu pas buat kita, pas level kita, pas di titik lemah kita. Nah Allah nggak mungkin salah takar. Jadi pas dikasih ujian apa aja nggak boleh marah sama Allah gitu ya. Kenapa sih Allah kasih gini gitu ya? Soalnya kita tuh merasa bisa lebih baik menakar ujian yang kita miliki, yang akan datang ke kita gitu ya. Nggak, pasti baik. Nah karena kalau pasti baik, pasti ya ujian yang Allah berikan itu pasti baik, berarti pasti kita mampu. Berarti kita jadi optimis, jadi kita ikhlas. Oh, udah pasti baik, pasti ada kebaikan buat saya. Kita tuh dikasih kebaikan sama Allah. Ya. Setidaknya kita dapat pahala ya dengan sabarnya. Dikasih ujian itu kan juga menghapus dosa. Ya. Kemudian kita jadi belajar. Kita tuh sebetulnya kita di usia sekarang, kita itu hasil belajar juga tanpa kita sadari atau tidak ya. Kita jadi belajar. Ya, tapi kadang-kadang belajarnya salah, kurang pas, kurang sempurna. Ya maka sempurnakan. Ya. Insya Allah semangat ya. Tetap semangat bersama ya.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi jawaban saya itu berlaku kepada tidak hanya kasus yang dihadapi oleh yang bertanya gitu ya, ujiannya itu lagi. Saya kira kita semua mengalami ya ujiannya tadi ya, karena berarti belum berhasil dapat nilai bagus ya, kurang belajar atau kurang minta tolong kepada Allah. Jadi menghadapi ujian pun kita sebanyak minta tolong kepada Allah. Pokoknya Allah baik banget ngasih ujian, ngasih bocoran ya di Al-Quran dan As-Sunnah. Kita aja mungkin yang kurang mau belajar gitu ya. Nah gitu Teh Yani dan teman-teman saling mendoakan ya, semoga kita ini sukses ya dalam menjalani perjalanan pembuktian sebagai hamba ini ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya Allah. Baik, masih kita lanjut ya. Bu Tria mengantri 2 pertanyaan lagi ya, Bu Tria. Harap bersabar. Semoga nggak pegal tangannya ya. Soalnya ini sudah ada antrian di ruang Facebook dan pertanyaan di pekan lalu. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya. Kan kita jangan melihat diri kita baik, tapi pandang orang lain baik. Terus kita gimana cara menyampaikan satu ayat kalau mereka sudah baik? Semoga Ustazah mengerti saya dengan pertanyaan saya. Paham nggak Bu Dewi? Kalau saya sih nangkepnya kita nggak boleh melihat diri kita itu baik, tapi lihat orang lain itu kan baik, lebih baik mungkinnya dari kita. Tapi bagaimana dengan ayat yang menyampaikan sampaikanlah walau satu ayat, tapi si orang itu melihat tapi orang itu tuh udah baik, gimana cara menyampaikannya? Ya. Kan banyak orang lain lagi untuk disampaikan ayat tadi. Ya, gini, orang sudah baik, apakah dia akan baik terus? Ya, tidak ada jaminan. Ya, kita kemarin sabar, apa kita juga bisa sabar terus? Kita kemarin salat, apakah kita salat terus? Kita kemarin salat di awal waktu, apakah di awal waktu terus? Ya. Nah, standar baik itu juga itu standarnya nggak bisa kita serahkan kepada diri kita masing-masing ya. Baik dan buruk itu adalah standarnya baik menurut Allah dan buruk menurut Allah. Dia sudah baik. Kalau dikatakan dia sudah baik, sudah sempurna dong. Padahal nggak ada manusia yang sempurna. Ya. Nah, lalu apa sih makna sampaikan walau satu ayat? Ya, apakah sampaikan walau satu ayat itu nih teman-teman dapat satu ayat, misalnya hari ini surat Al-A'raf ya. Tiap ketemu orang kita sampaikan surat itu, ketemu orang kita sampaikan ya. Sini, kenapa saya mau nyampaikan ini? Sini, saya mau nyampaikan ini gitu ya. Apakah seperti apa? Ya kalau memang bisa seperti itu silahkan gitu ya. Tapi di sini maksudnya memaknainya sampaikan satu ayat itu perintah untuk melakukan dakwah ya. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu beramar ma'ruf nahi munkar ya, menyeru gitu ya. Dakwah itu ya ya, menyeru. Menyeru, mengajak ya, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada hal yang baik ya, dan mencegah kepada terhadap hal yang kemungkaran, keburukan. Itu berdakwah ya. Jadi makna sampaikan oleh satu ayat itu jadi saling menasehati. Ya. Nasihat itu kapan? Ya kapan aja. Apakah orang yang atau misalnya guru, ada guru kita, masa kita nasehatin? Gitu ya. Kadang-kadang butuh dinasehatin juga. Ya guru juga manusia. Ya. Kalau kan tadi dua ya, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf atau keburukan. Ya. Mencegah keburukan. Ya. Nah kalau misalnya kita melihat saudara kita mau melakukan maksiat, ya kita cegah. Ya, mencegah itu berdakwah tadi ada 3 caranya ya, dengan lisan ya. Kalau nggak bisa dengan tangan ya, dengan lisan, kemudian dengan hati. Tangan itu bukan berarti diciwit gitu ya, dicubit ya di ini, tapi tangan itu kalau kita punya kekuasaan sebagai pemimpin ya, mungkin sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai Pak RT, Pak RW gitu ya, kepala negara ya. Nah, kita kan punya kekuasaan. Nah, cegahlah kemaksiatan lagi dengan kekuasaan kita ya. Anak gak mau sholat ya, kita kan berkuasa. Diapain anaknya? Anak bermaksiat, anak pacaran ya, mungkin bisa di stop dulu ya. Ada perjanjian kita mereka seperti itu ya. Kalau nanti begini potong uang jajan ya, atau macam-macam lah ya, itu bisa dipelajari di
dalam ilmu pengasuhan anak ya teman-teman. Atau kita sebagai Pak RT cegah punya wewenang ya, misalnya ada yang berzina di wilayah kita, nah kita punya wewenang untuk mencegahnya, bisa gitu, punya kekuasaan. Apakah ya banyak hal ya, tergantung kasusnya. Nah kemudian kapan kalau ketemu orang yang sudah baik gimana menurut kita? Maksudnya kita lagi nggak lihat dia nggak maksiat gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau sharing juga gitu ya. Kalau memang kita lagi nggak ada kerjaan, hari ini belum dakwah nih, ada teman saya tapi dia mau udah baik, mau sharing aja deh gitu ya, nyampein satu ayat, ya silahkan juga gitu ya. Atau bikin forum ya. Nah sharing juga dilihat teman-teman, kita juga ada cara dakwah, nggak seperti mendikte ya, menggurui. Nah sekarang tuh banyak teknik ya, kita bisa belajar banyak teknik komunikasi ya. Maksudnya sekarang dari dulu juga baginda Nabi mencontohkan ya teknik komunikasi, teknik dakwahnya. Tapi sekarang tuh banyak tutorial ya, bagaimana teknik-teknik berbicara, komunikasi yang menghadapi orang yang seperti ini gimana bicaranya ya, menghadapi yang lebih tua, pimpinan kita ya, yang lebih, atau itu suami kita walaupun usianya lebih muda. Pokoknya yang dalam kehidupan kita sehari-hari seolah mereka itu memimpin, kita ada cara untuk berbicara juga ya. Berbeda caranya, tekniknya bagaimana, sehingga memang kalau untuk berdakwah itu teman-teman, kalau itu kita yang mau aktif mendakwahi gitu ya, kita kenali orangnya. Tapi kalau kayak sekarang ini ya, saya misalnya ya ini mudah-mudahan Allah catat sebagai upaya berdakwah juga gitu, saya menyampaikan satu ayat. Nah saya kan cuma sebar iklan, dan teman-teman yang hadir itu saya menganggap adalah memang orang yang siap diberitahu ya. Jadi saya ya langsung aja memberitahu gitu ya, nggak ada permisi dulu gitu ya, nggak ada apa dulu, nggak ada PDKT dulu, bahkan banyak yang tidak kenal juga gitu ya secara langsung, karena memang orangnya siap mendengarkan gitu ya. Saya berasumsi yang hadir adalah siap mendengarkan. Nah tapi kalau orangnya belum siap mendengarkan, kita punya teknik ya, misalnya kita tuh mau nasihati teman kita, dia belum memakai kerudung, jangan langsung kamu wajib loh itu tuh nanti masuk neraka, itu kabur gitu ya, bukan gitu caranya ya. Nah ini kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang kita, nah saya juga dulu mengalami ya, awal-awal hijrah, kan lagi semangat-semangatnya tahu hukum itu, akhirnya di rumah jadi korban keganasan saya gitu ya. Ayo ini, jadi berang-berang nggak nyaman di rumah itu, orang malah jadi makin menjauh dengan kita, karena kita dalam apa namanya, dengan niat, dengan semangat untuk mencegah kemungkaran gitu ya, dengan semangat untuk mengajak saudara-saudara kita masuk ke surga yang ada. Kalau salah cara, ingat ya, jadi amal jariah itu niatnya benar, caranya benar. Jadi kita pelajari dulu ya. Jadi dakwah itu kalau saya itu menggambarkannya, sering menggambarkan ya seperti jualan ya. Kita harus punya teknik marketing ya. Sales aja dilatihnya berapa lama tuh ya, cara bicara, cara jalan ya, sampai senyumannya kayak gimana ya, itu dipelajari gitu ya. Yang tadinya orang tuh nggak ngelirik, biar ngelirik dulu, itu udah dapat satu poin, ngelirik aja gitu ya, walaupun baru sebelah mata meliriknya, nanti dua ada tekniknya gitu. Nah sama seperti jualan, kita jualan apa? Jualan ide ya, gimana orang tuh biar tertarik sama kita ya, butuh dakwah cantiknya, belajar itu gitu ya. Walau alam bisawab. Gimana Teh Yani? Mudah-mudahan nyambung ya pertanyaan dengan jawabannya. Kalau kurang nyambung silahkan di kolom chat, nanti di ini lagi ya teman-teman, di apa yang bagi yang bertanya ditekankan lagi maksud pertanyaan gimana. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan teman kita yang berada di ruang Facebook ya. Dari Mbak Ari Ani dari Lampung, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Teh Yani dan yang lain, saya ingin bertanya, apakah anak hasil perceraian itu boleh mendapatkan santunan anak yatim di bulan Muharram ini? Ulangi Secara, Teh Yani, maaf diulangi, kurang ini gimana? nah, kalau mengulang berarti ada konsekuensinya. Nah, kumaha lah. Jangan hitung-hitungan pagi-pagi bikin pusing. Senang saya kalau ada konsekuensi gini nih, rezeki buat saya. Ulang ya teman-teman, jangan dicontoh. Nah, ini termasuk yang tidak boleh dicontoh. Ya.
Pertanyaannya, Assalamualaikum Teh Yani dan yang lain. Saya ingin bertanya, apakah anak hasil perceraian itu boleh mendapatkan santunan anak yatim di bulan Muharram ini? Secara ayahnya tidak bertanggung jawab secara materi. Mohon penjelasannya semuanya. Ya, anak yatim. Boleh kalau ayahnya udah meninggal. Ya, enggak lah ya, enggak termasuk apa namanya? Nggak termasuk yang disantuni. Itu perlu konfirmasi dulu aja ya teman-teman, apakah betul, karena kemarin saya pun ada yang menawarkan santunan anak yatim gitu ya. Nah, saya pertegas dulu, maaf kata saya itu, ini definisi yatimnya apa? Kurang lebih saya tanya gitu ya. Definisi yatimnya bagaimana? Karena yang namanya yatim itu ya berarti kan memang tidak ada orang yatim itu kan memang identik tidak berayah ya, udah meninggal maksudnya, bukan pisah, bukan cerai. Nah, tapi perlu ditanyakan dulu kepada panitia gitu ya, apakah betul yang membagikan tadi ya, karena tadi si anak ini kan bukan jatuh anak yatim. Nah, saya juga tadi bertanya kepada, karena kan kadang-kadang kita masuk ke WhatsApp ya, santunan ini, santunan itu, nggak kenal juga siapa gitu. Mana saya sempat tanya kepada salah satu yang WhatsApp itu, definisi yatimnya seperti apa, karena sepemahaman saya yatim itu memang adalah anak yang itu ya, yang tadi dia tuh belum balik, karena kalau sudah balik tidak yatim lagi namanya, tapi dia kalau memang miskin berarti jatuhnya duafa gitu ya, jatuhnya ya duafa. Ternyata kalau ini dipertegas santunannya ternyata untuk yatim dan duafa gitu ya, duafa termasuk gitu, karena itu nanti jadi amanah, apa namanya, uang tadi amanah. Kalau santunan yatim berarti kita pasti kan harus datangnya ke anak yatim, bukan anak yang duafa tadi ya, yang sudah balik tadi. Itu nanti berarti panitia itu melanggar amanah ya, dari sisi hukum syara itu kurang ya, tidak tepat sasaran, karena itu sudah tidak yatim, apalagi tadi ternyata orang tuanya masih ada. Nah, tapi pastikan aja apakah panitia itu ngumpulin memang untuk anak duafa juga ya. Faktanya tadi mungkin anak tadi tidak dinafkahi oleh ayahnya, notabene masih hidup gitu ayahnya ya. Seperti itu. Jadi definisi yatim hati-hati ya, dia batasan dari balik. Kalau bukan yatim berarti, nah, jadi kalau mau ngumpulin dana anak yatim, tambahin lebih aman tuh yatim dan duafa ya. Nah, karena kalau definisi yatim itu setelah balik itu juga masih dikatakan yatim, saya juga anak yatim, mau dong dapat sumbangan. Teh Hani juga anak yatim ya. Nah, harusnya dapat semua ya, banyak banget yang dapat nanti. Batasannya balik teman-teman ya. Walau amis sawab. Mangga Teh Hani. Ya, begitu ya Mbak Ari dari Lampung, Insya Allah. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ya Mbak Ari. Silahkan selanjutnya Bu Tria yang sudah raise hand dari 2 jam yang lalu. Mangga Bu Tria. Makasih Teh Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tria apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya jarang baik. muncul Bu Tria ya. Baru sekarang udah seberapa tahun Teh Yani? Ada tuh. Ada. Kalau tiap subuh ada. Kalau KHC karena saya di Jogja itu kalau malam kurang kondusif. Jadi saya nggak bisa ikut lagi KHC. Masih di Jogja Bu, menunggu kakak sampai pulang haji suaminya. Oh iya. Iya barakallahu. Ya silakan Bu Tria, mau nanya apa hari ini? Ya, hari ini saya mau menanyakan tentang anak saya, Bu. Anak saya itu 2 pekan yang lalu itu didiagnosis sakit radang empedu. Itu baru ketahuan karena sebelumnya itu maaf Bu, saya cerita dulu sebentar. Awalnya itu kan dulu kena COVID, kemudian setelah itu agak melemah sehingga sering demam gitu. Kemudian ada lagi yang 2 bulan yang lalu itu olahraga kepentok meja itu anak saya nggak pernah cerita semuanya, itu saya dapat cerita dari teman kosnya anak saya. Terus karena kemarin itu demamnya udah lama, dia harus dari dokter umum dibawa ke
disuruh dirujuk ke dokter internis, dari dokter internis dirujuk ke dokter bedah, suruh USG. Dari situ baru temennya itu cerita ke saya, ternyata urutannya itu seperti itu. Terus saya tanya ke anak saya, katanya nggak mau menyusahkan saya, nggak mau membuat saya sedih, nggak mau membuat saya khawatir gitu. Tapi karena saya udah jadi tahu, ini anak saya kemarin 2 pekan yang lalu hasil USG itu dokternya bilang ada radang empedu. Nah itu kalau bulan depan sampai sebulan itu belum sembuh sakitnya, karena kalau sakit itu sakit sekali katanya. Di bawah di tulang rusuk di tempat dia kepentok meja waktu olahraga itu. Nah itu harus dioperasi, dipotong kantong empedunya. Nah, pertanyaan saya Bu Dewi, karena sekarang kan ini sudah jadi kode Allah, saya jadi tahu. Nah, itu yang pertama itu apa yang harus dilakukan anak saya untuk atau ikhtiar buminya dalam selain ke dokter itu gitu, untuk sambil menunggu kontrol pertengahan Agustus nanti. Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan dalam merespon seperti ini gitu. Apakah mungkin saya dulu, mungkin memang saya dulu terhadap anak itu memang ya kecintanya enggak, maksudnya perhatiannya mungkin karena dulu kerja kita jadi kurang itu, sehingga jadi saya sekarang merasa sedih gitu Bu Dewi gitu dengan keadaan kayak gini. Itu Bu. Berapa Bu putranya Bu? Anak saya udah besar Bu, udah keluarga, udah 30 tahun. 30 tahun. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki, ya baik. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu Tria, saya ikut prihatin ya, insyaallah. Ya memang kalau yang kita sayangi itu sakit ya, bagi anak ya, kepikiran banget pastinya ya. Ini cintanya Allah ya. Allah memang mencintai semuanya, dan kadangkala Allah berkenan ya, seringkali Allah berkenan untuk menambahkan cintanya dengan memberikan ujian-ujian ya, kadangkala bentuknya sakit ya. Nah Allah intinya gini, kalau kita bicara membaca pesan ya, bicara bagaimana maaf, Allah itu sebetulnya ingin sekali kita itu ketika di bumi ini ya, ketika menghamba kepadanya, menjalani jalan penghambaan ini, Allah pengen banget kita tuh terus menjalin komunikasi yang baik dengannya ya. Komunikasi ya, artinya banyak orang yang beribadah tapi tidak terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Salatnya hanya berupa gerakan saja, pikirannya entah kemana gitu ya. Zikirnya hanya berupa gerakan lisan saja, hatinya entah kemana. Melakukan aktivitas ibadah-ibadah lainnya ya, kita ngurusin rumah, harusnya kan bernilai ibadah ya, sebagai ibu rumah tangga. Tapi hatinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ya, sibuk aja hanya sekedar ya ini pokoknya kerjaan saya begini gitu ya, artinya tidak terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tuh pengen banget kita tuh konektivitasnya sangat kencang gitu ya, sangat kuat, dan itu mesti selalu Allah yang mendahului untuk mencoba komunikasi dengan kita ya. Cuma kan bahasa komunikasinya Allah itu tidak seperti kita dua pihak begini gitu ya, dua arah begini. Dua arah memang harusnya kita dengan Allah ya, tapi tidak seperti ini ya. Nggak mungkin Allah langsung datang ngobrol sama kita gitu ya, langsung nyelek kita seperti bagaimana Allah ngobrol sama malaikat Nabi Musa ya alaihissalam, atau Allah nitip pesannya lewat Jibril ya, kita kan bukan nabi. Nah, cara Allah berkomunikasi dengan kita, Allah hadirkan ya kadangkala tadi masalah-masalah. Nah, berarti ketika kita punya masalah, Allah itu pengennya kita bisa membaca apa sih yang Allah ingin sampaikan ke kita, pesan ya, dari cinta yang sedang Allah berikan tadi ya. Kita bisa bilangnya kan pesan cinta ya. Allah yang tambahkan cintanya,
bentuknya dengan sakit. Kok ditambah cinta sih? Iya, karena dengan sakit pertama dihapusi dosa-dosanya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita pandang dari sisi akhirat harusnya bahagia dong ya, dihapusi dosa. Nah, tersenyum dulu Bu Tri ya, alhamdulillah anak saya lagi dihapusin dosa-dosanya. Ya, ringan sekali ya, sesakit-sakitnya, separah-parahnya, semenderita-menderitanya penyakit yang kita alami di muka bumi ini, teman-teman semua, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan seringan-ringannya siksaan di dalam neraka. Dikatakan siksaan paling ringan di dalam neraka itu ya adalah seseorang yang diberikan terompah dari neraka, terompah untuk penduduk neraka. Terompah itu berarti apa ya? Alas kaki ya. Alas kaki untuk penduduk neraka, tapi dengan terompah tadi saja otaknya sampai mendidih dan orang tersebut merasa dialah yang paling kuat siksaannya di dalam neraka, padahal itu dia yang paling ringan ya. Jadi aduh, sangat tidak ada apa-apanya ujian sakitnya kita di dunia ini. Bersyukurlah Allah berkenan, ya kan terserah Allah ya kan, Allah mau menghapus dosa kita dengan cara apa itu terserah Allah ya. Ada yang langsung otomatis, bahkan yang otomatis Allah ampuni itu 99,99% otomatis ya. Banyak sekali yang Allah langsung ampuni ya tanpa diminta ya. Bahkan ketika kita sholat ya, itu kan bagi Nabi Muhammad SAW itu mengibaratkan seperti kita di atas kepala kita itu ada satu nampan kue ya, kurang lebih begitu. Nah, pas kita berdiri, nampan itu di atas kepala kita, lalu kira-kira apa yang terjadi ketika kita mulai ruku? Tentu nampannya tumpah ya. Seperti itulah tumpahnya dosa-dosa kita ketika kita ruku, apalagi ketika kita sujud ya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang otomatis Allah ampuni itu banyak sekali. Sisanya kadang-kala Allah ampuni dengan Allah memberikan ujian-ujian tadi. Terserah Allah, haknya Allah. Kenapa? Tentu itu kebaikan untuk kita. Itu kalau Allah benar-benar baik mah udah tuh semua aja diampuni gitu ya. Mungkin kalau versinya akal otak kita ya, pikiran kita yang lemah, kita bilangnya begitu. Tapi justru itu cintanya Allah. Kenapa? Tadi kembali ke penjelasan saya di awal bahwa Allah memberikan masalah ujian termasuk penyakit ini adalah agar kita belajar ya, jadi lebih baik lagi ya, karena pengajaran yang Allah berikan lewat ujian-ujian tadi sebetulnya targetnya adalah kita makin baik, makin baik, makin baik, makin bagus, makin meningkat kebaikannya, ketakwaannya makin meningkat, perilakunya makin baik, makin baik, makin baik, sehingga ketika kita waktunya pulang bertemu dengan Allah adalah dalam kondisi ketakwaan terbaik, dalam kondisi versi kita yang terbaik ya. Tiap orang versi terbaiknya beda-beda ya. Begitu Allah sedang bimbing kita menjadi hamba yang jauh lebih baik lagi ya. Maka jangan ditolak ya kisah dari Allah, karena itu kisah terbaik untuk bimbingan ya. Kalau ada dosen pembimbing, sebentar ada yang minta main diambil deh ya. Ya kayak kita kan kalau ada kayak di kuliah ya, dikasih diminta bikin skripsi berat kan ya, Bogi dapat dosennya misalnya kiri, tapi kita senang ada yang bimbing ya, ada yang bimbing ini salah, kita walaupun tremor mau ketemunya kita datengin juga tetap gitu ya, karena butuh, pengen lulus gitu. Nah Allah itu membimbing kita biar lulus ya dalam ujian penghambaan ini. Nah, dikasih ujian nanti pasti dikasih bimbingan juga ya, dikasih sakit pasti dibimbing biar menjadi lulus gitu ya dengan versi penghambaan terbaik. Nah jadi Putria berbahagialah ya, jangan dikasihani, dikasih bahagia ya, dikasih syukur, alhamdulillah anak saya sakit ya. Karena kadang-kala rasa sempitnya kita, rasa sedihnya kita melihat anak seperti itu juga jadi menghambat pertolongan Allah ya, jadi menghambat pertolongan Allah. Pandanglah anak kita bahwa dia sedang dicintai Allah ya, Allah sedang membimbing dia menuju jauh lebih baik lagi ya. Dinikmati proses bimbingan Allah tadi ya. Nah lalu bagaimana ya, baca pesan cinta dulu yang penting, kira-kira Allah maunya apa dari masalah tersebut ya. Baca pesan tuh begini, apa yang saya penghambaan versi mana yang harus diperbaiki. Ini jadi ujiannya pertama
ada dua sebetulnya ya ujian tersebut, ujian sakitnya sendiri terhadap anaknya Bu Tria. Bu Tria itu coba bimbing Ananda ya untuk membaca pesan cintanya, fokus di memperbaiki pesan dari Allah tadi ya. Yang pertama fokus sana, bukan fokus langsung ikhtiar bumi berobat ya, karena nanti biasanya dibikin sibuk ya, dibikin terus aja sibuk ke sana. Tapi justru PR pertama itu selesaikan PR sesungguhnya pesan dari Allah tadi. Misalnya Allah pengen ternyata mungkin ini teguran ya, mungkin teguran salatnya kurang khusyuk, ini teguran yang mana. Nah, kita fokus ke situ, bukan fokus berobat dulu gitu ya. Fokus nanti biar ketika kita mulai melangkah ya, satu langkah mau perbaiki, Allah akan mendatangi kita dengan berlari ya. Artinya apa? Pintu-pintu kemudahan itu akan terus banyak terbuka gitu. Walaupun kita ya setidaknya Bu Tria bisa bicara, ngobrol di sini, konsultasi, itu juga sudah terbukanya pintu kemudahan ya. Apa yang mungkin saya sampaikan mudah-mudahan itu bimbingan Allah untuk Bu Tria gitu ya. Sedang Allah bukakan kemudahan-kemudahan pelan-pelan ya. Bisa jadi gitu ya, apa namanya itu, sehat sesungguhnya ya, mungkin masih 5 tahun lagi, tapi sayang sekali ketika kita jalani sakit tadi bukan sibuk dalam proses perbaikan diri gitu ya, tapi hanya sibuk menyembuhkan sakit gitu. Sayang sekali gitu ya. Jadi terus bimbing ya, yang penting. Jadi saya walaupun Bu Tria tadi bertanya apa ikhtiar buminya, saya nggak mau jawab dulu karena ini untuk sama-sama belajar untuk teman-teman ya Bu Tria ya. Saya yakin sih Bu Tria udah melakukan itu ya, karena alumni ya. Mudah-mudahan ya sudah dan istiqomah gitu ya. Fokus pada itu. Nanti biar Allah yang mudahkan, bimbing, arahkan. Kalaupun perlu berobat kemana ya. Kalaupun ini apa namanya itu, terapinya kemana, biar Allah yang bimbing, yang tunjuki. Ketika kita masih udah sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah, sibuk memperbaiki penghambaan kita, maka Allah nanti akan yang bimbing. Bahkan bisa jadi tanpa perlu ikhtiar bumi kita langsung sembuh ketika hubungan dengan Allah baik dan Allah berkenan menyembuhkan ya. Nah, atau bisa jadi belum berkenan untuk menyembuhkan sekarang. Nah ya. Nah, lalu kalau memang sudah dapat petunjuk dari Allah untuk kemana-kemananya, nah ya silakan berikhtiar bumi ya. Nah, Bu Tria, kalau radang itu ya teman-teman, sakit radang biasanya kalau dari sisi dari apa namanya, psikologi ya, pengalaman para guru lah gitu ya, menghadapi orang-orang yang sakit radang ya, radang empedu lah gitu ya. Coba mungkin di dalam sadarnya ya, atau mungkin disadari atau tidak, mungkin ya banyak menyimpan kemarahan. Nah, berarti kita bantu tuh ya, perbaiki, digali kemarahannya di mana ya. Kalau itu memang karena salah kita, minta maaf. Saya udah sering minta maaf Bu, misalnya sebagai orang tua. Kadangkala alam bawah sadar itu membutuhkan permintaan maaf yang detail. Artinya kasusnya yang mana gitu ya. Kita tiap lebaran juga udah maaf-maafan ya, tapi ada di dalam ruang, di dalam diri kita itu ya teman-teman, butuh clear, hatinya plong ketika pemaafan tadi, permintaan maaf tadi dari kita adalah kasusnya dibedah gitu ya, kasusnya per kasus minta maafnya ya. Mungkin kita pernah menghina misalnya, kita sih udah maaf-maafan tiap lebaran, tapi kadang-kadang orang yang dihina tuh pengen kita ngomong gitu ya, ngomong tentang penghinaan dia itu ya. Dia ngomong bahwa dia menyesal dengan penghinaan tadi terhadap dia gitu. Nah, jadi perlu diretili ya. Apa namanya, tentu akan berbeda nanti ya, sehingga proses anak memaafkan, menyembuhkan diri dari banyak kemarahan-kemarahan tadi jadi lebih mudah kalau kita bantu. Misalnya kalau salahnya dari Bu Tria sebagai orang tua gitu ya, detail, maaf ya Dek, misalnya waktu itu Bunda tuh sering ninggalin misalnya gitu ya, kamu sering kondisinya marah nggak pas dulu Bunda tinggalin pas kerja misalnya. Karena ada, mungkin nggak tahu di sini ada ini nggak yang hadir ya, salah satu ya peserta pejuang subuh juga yang rajin dari dulu ya. Nah, jadi pernah jadi suka kebayang-bayang, jadi beliau tuh menyimpan kesedihan ya. Saya ingat sih sedih ya, bukan marah atau marah ya. Jadi ingat dulu ibunya tuh memang apa namanya, kurang lebih ceritanya ya, ibunya
bekerja juga, dan dia sering tinggal di rumah sendirian ketika ibunya kerja karena memang tidak ada pembantu. Dia tuh ingat betul katanya, saya tuh ingat betul teh katanya, masih sakit saya sampai sekarang gitu ya, apa kondisi di mana saya itu bingung, saya tuh BAB, bingung gimana caranya, bingung gitu, saya tuh ceboknya gimana, bayangin ya anak sekecil itu tinggalin di rumah sendirian gitu ya, bingung caranya BAB, kondisinya itu sedih gitu ya, mungkin ya gimana sih ya teman-teman, jadi pengen nangis gitu ya. Ya ngebayangin di posisi seperti itu gitu dulu itu. Nah, tentu jiwanya menginginkan ibunya itu mengucapkan maaf untuk itu kasus itu gitu. Ya, jadi perlu didetili Bu Tria ya, silakan. Memang ketika kita mungkin dulu meninggalkan di waktu yang cukup panjang, mungkin ada kejadian-kejadian banyak juga gitu ya yang perlu kita clearkan, perbaiki, sambar memperbaiki. Karena kan dulu juga kita panjang waktunya ya, ibaratnya itu, atau misalnya sakitnya karena kita sering makan cabai ya, akhirnya ususnya sakit ya. Makan cabai ini berapa tahun? 10 tahun makan cabai terus, sekarang ususnya sakit. Nah, jangan ngarep sembuhnya itu seminggu sembuh gitu ya, sabar. Kadang-kala ya kalau ngerusaknya tahunan, 10 tahun ya kesembuhannya sabar ya, jangan, bisa jadi 10 tahun juga nunggu sembuhnya gitu ya. Nah, jadi terus aja jalani, minta terus ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ikhtiar bumi lainnya apa selain tadi gitu ya, fokus untuk menyembuhkan ininya ya, tadi mungkin Bu Tria ya, tetap saya lebih suka dengan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu ya, sebelum larinya ke obat macam-macam ya, ikhtiar langit dulu ya, bagaimana tempat sakitnya dipegang, dibacakan doa, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa alim ya. Kemudian ayat doa Al-Fatihah dibacakan. Itu ya. Intinya mah ruqyah ya. Ruqyah itu kan tidak hanya gangguan jin ya, kalau dengar ruqyah itu gangguan jin gitu ya. Ruqyah itu kan terapi kesembuhan dengan Al-Qur'an ya. Niatkan saya membaca Quran tersebut, tapi kalau nggak diniatkan berbeda efeknya, hasilnya. Niatkan untuk kesembuhan ya, sering-sering terus itu. Kemudian kalau mau dibantu tapping silahkan tapping, kemudian bantu akupuntur silahkan, atau mau obat dokter silahkan gitu, tapi yang utama ini jurus langitnya diutamakan. Kalau bisa Bu Tria seperti itu mungkin, dan banyak sih miracle ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkenan memberikan miracle ya, kesembuhannya bisa cepat ya, itu tergantung bagaimana kitanya ya, tergantung bagaimana kitanya, dan akhirnya kita tawakalkan kepada Allah hasilnya ya. Yang jelas luruskan niatnya ketika berobat bukan pengen sembuh ya. Tapi kenapa berobat? Pengen bikin Allah senang, Allah ngelihat saya itu ada ikhtiar untuk memperbaiki diri ya. Jadi sembuh nggak sembuh itu mah bonus ya, bisa Allah kasih bisa tidak. Jadi teruslah berikhtiar dengan penuh ketawakalan, terserah Allah ya. Dan bukan yang namanya terserah itu, kita udah terserah aja, misalnya kita lagi sakit nih, ikhtiar kalau pengen bikin Allah sembuh, terserah Allah deh mau sembuh mau enggak gitu ya, pengen Allah bikin Allah sembuh, pengen bikin Allah seneng gitu, ikhtiar itu mau sembuh mau enggak terserah. Bahkan misalnya kalau sakit saya ini, ya Allah ini adalah penghantar menuju kematian saya, terserah juga, saya tetap bahagia, yang penting engkau ridho gitu ya. Nah seperti itu, itulah namanya pasrah, itu namanya tawakal ya. Jadi nggak ngotot. Nah, jadi makin ngotot itu justru makin membuat energi negatif di dalam tubuh kita. Yang ngotot harus sembuh, kok nggak sembuh. Nah, itu nanti jadi kena psikosomatis biasanya ya. Jadi ada tambah penyakit karena efek stres. Ya. Stres, sakit kenapa? Sakit karena mikirin sakit. Jadi double ya. Nah, itu Allah bisa. Ya Bu Tria, saya ikut mendoakan putrinya, putranya Bu Tria. Dan juga teman-teman semua, kita semua yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit ya, semoga Allah berikan taufik menghadapi sakitnya dengan cara yang terbaik ya, insya Allah. Amin ya. Bu Tria, mungkin sebatas itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan nggak puas ya, jadi insya Allah Bu Tria tambah semangat lagi belajarnya ya. Tadi saya menanyakan ikhtiar bumi karena saya sampaikan ke anak itu, yang pertama karena harus lihat dulu hubungannya dengan Allah, itu saya sampaikan itu. Terus saya juga berusaha untuk ikhtiar langit, jadi selain anak saya juga saya itu. Terus tadi bingung ikhtiar buminya, terus saya bilang, saya seperti yang Ustazah sampaikan, luruskan niat, luaskan niat. Jadi
kalau niatnya itu mencari ridho Allah kalau berobat itu karena menjalankan perintah Allah. Seperti itu, apakah itu salah atau enggak? Saya karena sebatas yang saya bisa sampaikan ke anak itu baru itu, nanti dengan tambahan dari ustazah itu insya Allah nanti saya lengkapin semua. Kalau diizinkan sama Teh Yani sama ustazah, nanti mungkin YouTube ini akan saya sampaikan ke anak saya. Ya boleh banget Bu, nggak perlu minta izin kan, ini memang sudah diupload di umum ya. Nah, salah nanti Ya. silahkan di ini aja ya. Saya kira khair saja. Iya Ki Bu. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teman kita ada di ruang Facebook. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustazah dan semua. Saya mau bertanya, apakah boleh berdandan kalau pergi ke undangan tapi dengan niat untuk suami? Apakah boleh? Niat untuk suami mah di rumah tuh, bukan di undangan. Iya. Sebetulnya begini teman-teman. Kalau kaitannya niat untuk suami, kenapa pas di undangan? Ya, mungkin maksudnya biar suami nggak malu-malu amat melihat kita gitu ya. Berarti cari pandangan manusia kalau niatnya begitu ya. Ini saya perlu pendetilan juga, niat untuk suami itu seperti apa? Bikin suami senang. Ya pertanyaannya kenapa bikin suami senangnya pas ke undangan gitu ya. Pas dilihat banyak orang. Ya, karena amal kita itu tadi kembali ya. Bahkan kita bersolek pun misalnya ya. Iya sih untuk bikin suami senang misalnya di rumah ya, ini kasusnya misalnya di rumah. Tapi saya lebih suka kadang-kala ya kalau kita bilang biar suami senang, memang mentoknya jadi di suami, lupa kalau sebetulnya biar suami senang itu kenapa? Biar Allah senang ke sana ya. Nah kalau sebatas biar suami senang, kadang-kala Allah nggak senang. Nah itu harus dipastikan. Kenapa sih kita harus bikin suami senang? Karena biar Allah senang, karena itu perintah Allah. Taati suamimu, layani suamimu, kan gitu ya, hormati suamimu. Itu perintah Allah. Nah, berarti karena itu perintah Allah, biar dapat pahala bagaimana? Berarti melayani, mentaati, menghormati suaminya, versinya, caranya dengan caranya Allah, yang dimauin Allah. Jadi Allah senang. Ya, niatnya memang untuk Allah, bikin Allah senang, bukan bikin suami senang. Ya, sebatas itu saja. Gitu ya. Karena begini, ada misalnya, kenapa? Atau dia takut biar suami nggak marah. Jadi fokusnya itu biar suami nggak marah aja, jadi dia ketakutan gitu kalau ada suaminya gitu ya. Itu jadi bukan fokus ke takut kalau Allah marah ya. Ini hati pun harus dikelola teman-teman ya, jangan fokusnya ke sang suami ya, tapi fokusnya ke Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah ridha, biar Allah senang, biar Allah nggak marah gitu ya. Walaupun Allah marahnya pun Allah ya, karena Allah itu punya sifat ar-Rahman. Marahnya Allah itu bukan kayak kita ya. Kita marah teh karena nafsu, karena sebel, balas dendam gitu ya. Tapi Allah itu marah itu karena cintanya ya. Karena cintanya, marah itu marah karena cinta, karena itu sayang gitu ya. Kita kan kadang-kala sama anak marah gitu ya, anak megang pisau karena cinta ya, kita mungkin kadang otomatis ngambil shoot gitu ya, si pisau itu gimana deh gitu ya, jangan pegang pisau, sudah dibilang. Nah kadang-kadang marah kita juga karena sayang ya. Nah apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, jauh nggak bisa kita bandingkan sayangnya Allah. Nah dan marahnya Allah itu ya terkalahkan dengan cintanya, makanya marahnya Allah karena cintanya gitu. Nah apa tadi saya mau menghubungkan dengan pertanyaannya adalah suami ya. Dipastiin lagi atau mau memastikan ya, maksudnya biar suami senang tuh gimana ya? Karena kalau suami senang berarti kita dandannya di rumah aja ya, karena kalau di luar rumah takutnya kita kecampur-campur dengan niatnya ingin dipuji manusia, nggak enak sama manusia, bukan nggak enak sama Allah ya. Karena kalau nggak enak sama Allah justru kita nggak usah dandan, nggak usah gitu ya bermake up, karena nanti jatuhnya tabarruj itu menunjukkan kecantikan ya, itu haram bagi seorang wanita itu ya. Kalaupun mau bermake up keluar rumah sebatas make up yang tidak merubah penampilan kita, orang tuh jadi ngapangling gitu deh, udah tipis gitu, hanya sekedar nutupin nenek aja pori-pori lah gitu, sama yang mengkilap teing gitu ya.
Nah kalau jadi kayak kita kayak bau minyak goreng gitu di wajah kita ya, mungkin gitu. Kalaupun itu gitu ya. Dan lurusin niat aja sekedar ya minimal sekedar kepantasan lah, ini hal yang mubah misalnya ya, berminyak nggak berminyak sih nggak apa-apa gitu ya. Yang jelas jangan karena cari pandangan manusia aja, gimana yang ngelurusinnya ya gitu. Ya atau mungkin niatkannya tadi ya kalau sekedar untuk menghilangkan minyak ya, ingin apa namanya, kalau saya sih lebih ke ingin memuliakan ya, memuliakan kan untuk memuliakan sesama muslim juga itu perintah Allah gitu ya. Kita misalnya ketemu ada tamu aja di rumah, kita ingin memuliakan tamu, kan pemuliakan tamu itu perintah Allah ya. Memuliakannya dengan cara apa ya, mungkin kita ngadepinnya jangan pakai baju yang bau ya, yang udah seminggu, yang udah sejam 5 jam di dapur ya, ada bawang goreng, ada bau apa ya, memuliakan biar tamunya seneng lihat kita bersih gitu ya kan. Si tamu, kita sebagai tamu tentu seneng ya kalau apa namanya disambut dengan seperti itu. Jadi bukan semata-mata biar tamunya senang, tapi memuliakan tamu itu perintah Allah gitu ya. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kalau bertemu dengan saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, pakaiannya pakaian yang baik gitu ya. Begitu. Nah, apalagi mengkaji ilmu ya. Nah, niatkan biar Allah senang, mengkaji ilmunya gimana, pakai adab-adabnya, termasuk pakaian terbaik ya dalam mengkaji ilmu itu. Jadi bukan pakaian terbaik, kenapa? Karena malu kan juga orang, kayaknya aku mau hukum banget gitu ya. Nah itu kan ke orang, nah tapi ini ke Allah. Jadi hati itu memang gampang bolak-balik ya. Ini pastikan lurusnya itu memang untuk bikin Allah senang ya gitu. Jadi kalau sekedar karena ingin memuliakan orang yang mengundang kita ya, tadi ya mengkilap amat wajahnya ya, tipis aja, tipis banget sampai nggak hampir ya, memang tidak kelihatan ya. Itu untuk sekedar memuliakan yang mengundang ya. Atau kan masa keundangan kita pakai baju daster gitu ya, itu tidak memuliakan yang mengundang. Ingat, memuliakan mengundang bukan karena memuliakan semata manusianya, tapi karena Allah memerintahkan kita untuk memuliakan sesama muslim ya. Jadi sebetulnya kita ingin bikin Allah senang, itu namanya meluruskan niat ya. Kalau orang bisa begitu ya. Jadi kalau suaminya maksa gimana, kan nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan gitu ya. Kita kurang berem bibirnya cina gitu ya, bibirnya itu kurang, sekarang nggak selalu merah ya bibirnya, ada hitam ya, kita kurang hitam bibirnya, kan ada yang lipstik warna hitam ya misalnya, kurang kuning jadi Dracula warnanya hitam. Iya ya, jagalah hati ya, jangan kita nodai. Jadi nggak mau nyamun lagunya gimana Tayani ya, jagalah hati. Udah jangan terus nyanyi, nanti dunia bergetar. Nah dengan seperti karena pengen seperti tadi ya, pengen dipuji manusia, pandangan manusia nggak enak sama manusia semata-mata karena dia melihat itu manusianya, bukan nggak enaknya ke Allah. Nah gitu mungkin semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham, belum paham ya itu salah saya ya, kurang bisa memahamkan ya. Dan semoga sih nggak puas, jadi belajar terus insya Allah. Baik. Bagi penanya juga bingung katanya untuk menjelaskannya, tapi cuma pakai bedak aja sih katanya. Mungkin ya boleh-boleh saja ya, bedaknya tipis-tipis, jangan sampai ada 7 lapis bedak. Sunblock tuh. 7 lapis bumi. Bedak 1, bedak 2, akhirnya tebal gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Teman-teman, tak terasa ya sudah pukul 7 lewat kurang 2 menit. Insya Allah kita cukupkan. Alhamdulillah pertanyaannya sudah tertuntaskan semua, tidak ada hutang pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Sudah terbayar insya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu kembali di pekan depan ya, yang akan datang. Kita akhiri mungkin ya kajian pejuang subuh kita di pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di ruang Facebook. Selamat bergabung, insya Allah semoga nanti di lain waktu bisa bergabung di ruang Zoom ya teman-teman yang
join di ruang Facebook insya Allah. Baik teman-teman semua, kita akhiri kajian pejuang subuh di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majlis. Subhanakallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illallah. Iya nih Bu Dewi ikut ke Lampung. insya Allah. Ayo. Mangga. Tapi kalau ikut jangan cuma ikut Saya ya, mohon maaf Ikut lahir jangan dan cuma ikut. batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau ikut jangan cuma ikut ya. Iya. Ini dapat tugas khusus. Ya, siap. Batin semuanya. Salam. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب